angker di balai kota. Untuk menemui Bapak, terima kasih kepada Bapak Pemda DKI. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak menerima kehadiran kami, pengusaha yang ada di KBN. Yang kedua, ucapan selamat kepada Bapak dari kami, warga DKI yang ada di KBN Cakung, sekaligus silaturahmi dengan Bapak, karena baru sekarang kami ada kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Bapak. Yang ketiga, kami tadi mengirimkan surat penangguhan Bapak ke Instansi Tenaga Kerja yang diterima oleh Pak Kadis Proto. Karena Bapak Kadisnya tidak di tempat, tapi kebetulan setelah keluar kami dari ruangan bertemu dengan Kepala Dinas dan kami minta bertemu sebentar. Beliau menolak karena tidak dijadwalkan dan kami hargai itu, Pak. Tidak seperti Bapak. Yang keempat, tujuan kami menghadap Bapak hari ini pertama untuk menyampaikan kegalauan semua perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan Bukit Nusantara yang bergerak di sektor garmen. Ada 68 perusahaan yang ada di KBN Cakung, Marunda, dan Tanjung Priok atas penetapan UMP tahun 2013 sebesar 2.200.000 yang sudah diketok palu. Dan kegalauan ini kami mau sampaikan ke Bapak bahwa di sektor garmen itu hanya bekerja menerima ongkos jadi pajak. Dan kami sangat mengkhawatirkan terjadinya PHK ataupun berhenti beroperasinya kawasan KBN itu karena menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Kurang lebih ada 100.000 orang yang bekerja di perusahaan itu, Pak. Di samping itu ada pedagang, tukang ojek, ada angkutan, ada pengontrak, ada pedagang kaki lima, berbagai macam berbagai lokasi yang juga menumpang hidup di kawasan KBN Cakung, Tanjung Priok, dan artinya memberikan pesangon sebagai bagian untuk masa depannya si karyawan yang bersangkutan. Kalau tutupnya kabur, ini akan menjadi beban tersendiri bagi Pemda DKI, Pak, yang nantinya. Inilah sekilas gambaran kehadiran kami di sini, mengantarkan surat tembusan ke Bapak, surat penangguhan dari beberapa perusahaan yang ada di kawasan Bukit Nusantara, Cakung, Marunda, dan Tanjung Priok. Itulah pengantar dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Ini terima kasih. Jadi dasar saya perlu jelaskan. Ini persoalan memang sangat polemik. UMP itu tidak pernah selesai sebetulnya. Makanya ketika buruh menuntut 2,7 juta, waktu saya di depan, saya langsung terang-terangan di depan massa, saya bilang tidak bisa. Anda dipecat. Nah sebetulnya tawaran kita waktu itu, makanya saya yang selesaikan itu adalah KHL. Saya sama Apindo sempat ribut. KHL bukan saya yang tentukan, memang survei. Kalau KHL-nya DKI sekarang harus diproyeksi tahun depan jadi 1,9 juta, ya ini ya KHL gitu. Karena kalau orang, saya juga bilang sama Wapres, kalau orang mendapat gaji penghasilan di bawah KHL, dia tuh miskin. DKI ternyata gunakan 397.000 per bulan, itu kalau lewat kaya, kira-kira gitu. Melewatlah ambang kemiskinan, itu tidak fair. Nah, kita sepakat kalau 1,5 juta memang sudah susah untuk hidup. Jadi kalau 1,9 itu memang sesuai gitu loh. Kalau kita lihat ya kira-kira ya. Paling mentok ya 2 juta. Atau PTKP juga 2.025.000. Jadi harusnya seperti itu gitu loh. Nah, terus kita mengerti garment ini paling susah. Kalau garment agak beda. Ongkos jahit agak beda. Industri lain. Masih kolaps. Makanya saya bilang sama buruh, Anda harus bilang sama Menteri Tenaga Kerja bahwa harus dibagi. Tidak boleh ke 95% pengusaha kita kan menengah ke bawah. Yang mampu gaji 5 juta kan paling 1-2% saja. Iya, betul. Nah, jadi tidak bisa menggunakan yang rendah di rata-rata di tengah. Iya, betul.
Nah, jadi sistem UMP itu harus diperbaiki. Ada zonanya mana gitu. Iya, betul. Tapi itu kan bukan wewenang kami kan. Bukan wewenang kami supaya bapak-bapak mengerti kondisi ini gitu loh. Bagaimana sampai akhirnya Pak Gubernur bisa memutuskan 2,2 tadi supaya mengerti. Nah, kita bilang sama buruh nuntut 2,7, tidak bakalan, Anda dipecat semua. Nah, lalu kami tawarkan apa? Supaya KHL bapak-bapak, ibu-ibu ini tidak sulit, kalau UMP tidak pernah ketemu, kami akan menyediakan soal jaminan kesehatan. Tahun depan siapapun mau masuk kelas 3, asal mau pengobatan pintu masuk awal di puskesmas, kita tanggung. Jadi perusahaan pun sebetulnya tidak perlu lagi menanggung untuk urusan sakit karyawan kalau dia punya KTP DKI. Nah, tinggal kalau dia punya KTP DKI bagaimana? Kalau ada kerjaan, kau kasih kami tanah sekitar situ, kami kan bangunkan juga perumahan sewa untuk buruh yang murah. Di rumah susun, tentu bukan Anda dapat, Anda jual. Selamanya begitu. Begitu dapat jatah rumah susun, dijual. Nah, kalau kamu jual, satu lantai kami usir. Supaya DKI selalu punya rumah. Kalau tidak, dicolong semua. Kita bangun 1000 rumah, dia jual 50 juta. Kalau tidak ada pelit, 75 juta berebut beli. 75 miliar mereka bagi-bagi. Termasuk oknum dalam sama di luar. Dia bisa lagi sekarang. Kita akan usir Anda semua. Jadi kita akan kasih jaminan pendidikan, kesehatan, perumahan, termasuk transportasi murah. Kami sedang menghitung transportasi tidak boleh lebih dari 10%. Lalu kami akan beli tempat usaha. Tempat-tempat usaha kami seperti PD Pasar Jaya sekarang saja. Orang pakai undi. Nanti pasar-pasar dalam rusun kami terpadu, toko tuh diundi. Kami ingin supaya karyawan-karyawan ini banyak yang mau jadi pengusaha. Kalau itu sudah jadi, kami akan siapkan 1 triliun. Kasih 5 juta modal. Tapi kalau 1 tidak bayar, 10 kami usir. Karena pedagang asli tidak mungkin mau kehilangan toko yang ratusan juta. Kalau hari ini kan nggak dapat toko, orang kaya lagi. Pegawai tidak pernah berubah nasib. Nah, ini untuk mengimbangi sebuah proses. Lalu bagaimana kalau perusahaan yang kecil, yang sedang, akan bangkrut? Kalau kebutuhan hidup layak di Jakarta memang tinggi, perusahaan sedang pasti bangkrut. Kalau dia bangkrut, paksa dia akan jual itu tanah dia akan pindah ke daerah yang lebih murah. Mau di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu akan terjadi sebuah pola. Makanya di luar negeri itu orang yang biasa-biasa tidak punya sopir, tidak punya pembantu. Karena tidak bisa cari pembantu sopir yang murah. Orang tidak mau. Nanti Jakarta akan terjadi seperti itu satu hari. Kalau ada usaha seperti itu, ini akan susah. Kalau memang mau usaha kecil sekali, dia akan melibatkan tadi ipar, besan, nenek, kakek untuk kerja. Ini yang susah. Lalu ternyata ketika Pak Gubernur dipanggil ketemu Menteri, pokoknya Jakarta harus lebih tinggi daripada di sekitarnya. Tahun tadi Tangerang segala macam pinggiran itu sudah 2,1, 2,2 itu. Tangerang, Bekasi, Bogor pun 2 lebih. Nah, ini sehingga memaksa DKI. Lalu gimana solusinya? Kita jawab Pak Gubernur. Solusi itu tadi, kita tunggu bapak-bapak ngajukan keberatan. Memang ditunggu. Karena Menteri tidak mau mengubah. Karena Menteri tidak mau mengubah itu kan. Tapi saya ingin bicara sama bapak-bapak, sama ibu-ibu. Satu hari pasti kita akan seperti itu. Makanya perlu efisiensi. Makanya saya bilang sama guru, sama bapak-bapak, siapapun pungli terhadap bapak ibu, lapor kami hajar, kami sikat. Kita tidak mau lagi ada high cost ekonomi. Nah, KBN, khusus KBN, kemarin baru saya panggil direksi barunya, baru 2 minggu. Tolong Anda hitung saham Anda mau berapa, kami mau beli. Kita mau take over. Saham Anda berapa kita beli. Kita tidak mau lagi ada tempat yang disewa tidak bayar, terus tidak apa-apa. Kalau dulu kan begitu, aset pemerintah. Masuk ke kitanya murah, ke pribadi yang besar. Ya, kita mesti duduk bersama. Tidak ada pungli, tidak ada pemerasan, kita mesti duduk bersama. Karena kita bicara 2015 menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara. Jadi Bapak harus betul-betul kuat, betul-betul efisien. Jadi tidak bisa lagi Bapak bertahan karena nyolong listrik, misalnya gitu kayak orang lain. Atau karena nyogok pajak yang dikeluarkan tidak bayar penuh. Kan itu yang membuat kita tuh hebat pengusaha kita, Pak. Kita bukan pengusaha hebat, lebih banyak malingnya, saya bilang gitu. Marah orang sama saya bicara begitu.
Nah, saya bilang kalau satu kondisi pemerintah sudah bisa dengan baik, Anda tidak efisien, Anda bangkrut, saya biarkan. Biar orang efisien yang lakukan. Seperti itu konsepnya itu. Tapi memang kalau bilang 2,2, memang ini berat untuk garmen. Kita sadar, Pak, ini berat. Tapi kalau Bapak paksa di bawah 2 juta juga betul, Pak. Iya, betul. Karena orang KHL yang udah 1,9, Iya. ini kan kebutuhan hidup layak. Makanya saya bilang bahwa pres, kita ini pembohongan publik nih, saya bilang. Saya rapat di Jogja, saya bicara. Bagaimana kita mengatakan Jakarta kemiskinan yang hanya 45%. Karena gunakan garis kemiskinan itu adalah 379.000. Waduh, saya bilang dari mana dasarnya? Harusnya kalau kita sepakat kebutuhan hidup layak, siapapun, kalau bahasa Indonesia begitu ya, siapapun berpenghasilan per bulan di bawah garis kebutuhan hidup layak, berarti dia termasuk miskin. Kan kira-kira gitu kan? Iya. Lalu bagaimana negara kita gunakan standar 300.000 untuk menentukan orang miskin atau tidak? Jadi bangga kan, garis kita orang miskin berkurang. Saya bilang tahun depan orang miskin di Jakarta kita tidur pun masih berkurang. Kenapa? Karena UMP naik. Kita masih gunakan 379.000 kan? Pasti kan orang nggak dongkrak. Jadi itu. Nah, jadi sekali lagi kami terima kasih Bapak masukkan surat ini. Kami terima, kami kaji. Tentu untuk usaha-usaha tertentu pasti akan dikabulkan kelihatannya gitu untuk supaya ditangguhkan. Tapi bukan ditangguhkan harga yang lama loh Pak. Iya. Kita berbicara ditangguhkan dengan harga tentu di atas KHL. Iya, Atau minimal mendekati ya pendapatan tidak kena pajak tadi. Iya, betul. Nah, baru kita sama-sama sesuai. Dan soal kesehatan itu pendidikan anak pegawai itu kami akan menyediakan. Iya. Jadi itu fungsi pemerintah. Ya, saya kira itu ya. Mohon maaf Pak, ini kan baru Pak, kan sebentar lagi kita ada sektor lain ya, kita garmen itu kan dimasukin dalam unggulan Pak. Itu tadi Pak, makanya kita harus kaji, kita harus lihat sampai di mana. Ini kan ada tim yang mengkaji Pak. Apakah betul bapak-bapak ini tidak sanggup? Kan kami kan tidak ingin juga perusahaan tutup Pak. Iya, betul. Jadi bagi kami itu kami tidak ada kepentingan. Misalnya itu ada satu Menko yang mengatakan 2,5 juta. Waktu di atas mimbar di mobil kan begitu tekan sama saya. Menko 2,5 loh, Bapak berapa? Kami 2,7. Saya kan tidak bisa. Saya tidak peduli mau 2.000, 3.000 orang, tapi saya katakan tidak bisa. Kita bicara kebenaran keadilan kok. Jadi saya tidak bisa putuskan Bapak ini bisa atau tidak itu Pak. Sebelum kita lihat. Nah, saya akan cek lagi KBN kenapa kami mau kuasai dengan pelabuhan-pelabuhan. Karena kita berbicara menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara. Kalau KBN diisi dari orang-orang yang tidak efisien, misalnya yang korup, karena dia yang tidak efisien, dia yang rugi, lalu bapak-bapak yang ditekan, ya tidak betul. Makanya kami mau kuasai, kita bilang berapa sahamnya. Jadi kemarin baru store 400 miliar saja, ya 400 miliar belum diserap. Kalau diserap berapa? Saya punya saham di kedai 40% lebih. Coba tanya sama menteri, katanya boleh sampai 70%. Nah, saya mesti tambah berapa 70%? Saya mau kuasain KBN, kami yang mayoritas. Sehingga kita yang bisa menentukan siapa. Tanah Jakarta kok. Kita bisa bangun pelabuhan sendiri. Ini pelabuhan nggak selesai orang pakai terus ngelucu. Ini semua begitu. Di pemerintah ini rata-rata gitu. Kontrak itu lemah. Kita semua lemah kontraknya. Nah, saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu bagaimana perusahaannya. Tapi yang jelas ada pasal yang memang membuka peluang untuk mengajukan. Tapi harusnya Menteri Tenaga Kerja memang membagi donasi tadi. Betul. Tidak boleh dipukul rata. Betul. Ditambah lagi Pak, mohon maaf. Sampai itu Pak. Dari 2,2 yang UMP itu, actual take home pay untuk perusahaan garment itu tidak 2,2 Pak. 2,2 itu mereka bekerja sampai jam 3. Begitu mereka lembur sampai jam setengah 6. Dan rata-rata semua garment itu tidak ada yang tidak lembur Pak. Dia bisa ambil Sama seperti hotel. Nah, Per hotel itu juga keberatan. Kenapa? Rata-rata orang di hotel itu bawa pulang udah 4 juta sampai 6 juta. dengan Yang di UMP, hotel, kan? dengan UMP Dinaikkan gini, dianggap ini bukan take home pay, ini UMP baru. Iya, betul. Itu yang akan keberatan. take home pay. Kita PLN itu 2,5 tahun. Nah, bagaimana mengatasi honorer yang tidak bisa diangkat jadi PNS?
Lalu kami lakukan pendekatan dengan kesejahteraan. Arti itu honor mereka harus minimal UMP. Pemda kan lucu juga, kadang-kadang kasih gaji honor itu rendah kan? Kita cleaning service kalau saya cek semua dapatnya di bawah Betul, Pak. UMP. Cleaning service itu, tapi perusahaan yang dapat dari kami hitungannya UMP. Ini kurang ajar nih, makanya saya coret. Tidak bisa lagi. Ini mau coret, tidak bisa. Jadi siapapun mau kerja di sini harus UMP. Kita mesti konsisten. Nah yang menarik kasus di Pemda, kita paksakan harus UMP. Idealnya golongan terendah. Tahu nggak apa kata bupati wali kota? Sederhana sekali jawabannya. Bapak harus tahu kalau PNS itu gaji APBN. Tapi kalau honorer gaji dari APBD. Jadi si bupati pakai APBD bayar gaji. Bupati jawabnya gampang saja. Kalau Bapak maksakan kami sederhana. Kami pecat saja. Kami pecat saja. Begitu kami pecat, apa yang terjadi? Sekelompok honorer bilang begini sama kami, Pak lebih baik gaji sama deh Pak, asal jangan dipecat deh Pak. Nah inilah kondisi sekarang. Ya kan? Itu yang terjadi di pasar. Kondisi sekarang. Makanya sekarang kalau kondisi seperti itu, tapi yang terjadi kan sweeping, memaksa yang kerja untuk berhenti. Itu juga yang ini yang tidak boleh. Jadi kalau memang orang mau kerja, makanya kami mengerti kalau situasi terjadi bagaimana. Satu pihak, masyarakat kita dipaksa kerja pas-pasan. Ya karena itulah fungsi kami. Bapak dapat untung, bayar pajak segala macam perusahaan, kami kan suntik menyediakannya di pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan usaha. Dan modal tadi. Itu yang kita kasih. Sehingga nanti terjadi keseimbangan pasar. Kalau yang pintar jahit, kalau mereka merasa seperti Tambora, kami akan bangun rumah susun yang di lantai 1 itu adalah tempat orang kerja garmen. Kami akan bangun tahun depan. Termasuk rumah susunnya. Ya orang tidak tidur di dan lagi. Nanti mungkin jahit di tempat Bapak akan merasa dia bisa usaha sendiri. Kan Jakarta kan yang mahal kan tempat. Dia akan keluar. Nah tergantung keseimbangan ini. Nanti Bapak juga akan belajar efisien. Efisien atau tidak? Kalau tidak efisien, kita akan mengarah ke sebuah negara yang lebih maju. Kenapa sekarang luar negeri jahit ke kita? Karena di sana tidak efisien lagi jahit baju. Bikin sepatu tidak efisien lagi kan? Nah ini negara ya seperti itu. Maka kita siapkan negara ini. Keunggulannya apa? Keunggulannya ya dari hasil biji ditanam keluar pohon. Kalau kita bisa tanam pohon bisa di Indonesia ya, setelah 15 tahun kita berani jamin setiap penduduk Indonesia dapat 10 juta tidak usah kerja. Asal pohon tidak digarap orang lain. Ini Indonesia, jadi kita harus cari keunggulan kooperatif kita apa. Tapi yang paling menyakitkan kita sekarang kan transisi ini loh Pak. Kita masa transisi. Nah ini yang kita agak repot. Transisi ini yang membuat kita tuh sekarang jadi masalah. Oh saya dimana-mana dalam itu. Saya juga kena, saya juga perusahaan kecil. Ibu saya juga perusahaan kecil. Itu memang fakta. Saya hanya memperjuangkan KHL. Saya bicara sama pengusaha yang mereka nggak suka. Mau tidak barang Anda dijual tahun depan pakai harga rata-rata tahun ini? Ada yang mau? Enggak ada. Tidak mau kan? Terus kalau tahun depan naik pun Anda rata-rata Januari proyeksi Desember rata-rata itu harga jual sepanjang tahun. Mau tidak? Tidak mau juga. Maunya tiap kali sesuaikan kan? Tapi buruh kita dengan surat permen Menteri Tenaga Kerja itu, KHL yang dipakai mereka itu adalah rata-rata tahun ini untuk dipakai tahun depan. Makanya buruh kita selalu susah hidupnya. Karena kebutuhan hidup rata-rata tahun ini itu pun komponennya baru yang 2 bulan terakhir, hitung komponen yang 60. Yang kemarin itu masih 40, itu dia nggak menuntut. Karena nggak bisa tuntut lagi, sudah selesai survei kan. Kan tidak mungkin seperti suruh Superman putar kembali masa itu disurvei. Makanya itu yang saya bela. Kalau saya bicara keadilan, makanya saya bilang ini KHL tidak betul yang dibuat menteri. Jakarta mau bikin terobosan. Saya mau gunakan KHL proyeksi tahun depan. Di rata-rata buruh saya rugi kan. Kalau rata-rata kan berarti ada bulan yang rugi.
keluarlah angka 1,9. Iya. Tapi justru itu Pak, yang aneh saya bicara dari KHL itu. Naiknya kok terlalu tinggi. Ya. Karena kenapa? Saya lihat itu, saya baca isinya, poin-poinnya dari 45 menjadi 60 kan begitu. Salah satunya di situ yang saya lihat misalnya kayak kompor gas. Apakah setiap bulan kompor gas itu diganti oleh buruh? Enggak, gini. Kalau soal itu kita bisa berdebat. Jadi yang jujur, 60 komponen itu merugikan buruh. Kenapa? Coba lihat komponen kesehatan. Hanya odol gigi, sabun, sampo. Padahal kesehatan itu harusnya itu premi asuransi. Jadi kenapa kita tidak memaksa 120? Kita bukan negara maju, men. Makanya saya bilang sama buruh, Anda harus terima 60 komponen gitu loh. Tadi kan dia mau nuntut 100 komponen, 120 komponen. Tidak bisa. Ini bukan negara maju, saya bilang. Anda tidak bisa lakukan komponen itu. Tetap 60 komponen. Tapi memproyeksikan tahun depan, iya, benar. Tapi kalau Anda ngotot 100 komponen, tidak, saya tolak. Itu semua divideokan loh waktu saya rapat. Saya betul apa adanya, bicara apa adanya saya tidak ada kepentingan, saya bilang. Namanya keluar 1,9, nah persoalan jadi 2,2 ini ada hubungan dengan kesepakatan DKI harus. Saya coba terakhir saya masih bicara sama baik buruh. Menurut Bapak berapa? Menurut saya idealnya ya PTKP maksimal. Penghasilan tidak kena pajak. Karena dari itu lebih fair. Buruh sampai sekarang, jadi sekarang Pemda DKI, buruh juga tidak terima, dikasih 2,2. Makanya saya sampai bercanda sama teman-teman buruh. Saya heran, apa betul Anda benar-benar buruh? Kalau demo terus, itu jadi masalah kan? Ini yang perlu Nah, dipertanyakan. makanya sekarang yang kita mau tegaskan dengan aparat, tidak boleh ada sweeping. Kalau orang masih tidak mau kerja, hak hidup saya dong. Kalau saya berusaha mau kerja, kenapa kamu mesti paksa saya untuk berhenti? Nah, itu yang mesti kita tegakkan. Ya, jadi kira-kira pandangan saya seperti itu. Jadi kalau soal ini masuk, nanti kita akan kaji. Bertambah, maaf, surat ini Berapa total take home pay buruh? Kan dia kan ada totalnya, itu ada sini. Belum grafiknya Harus tampilkan. take home pay ditambah lagi Pak. Jadi take home pay-nya harus dikasih lagi. Ada satu mekanisme. Kelihatan data-data tadi. Atau perlu sampling juga Pak, gini untuk TKP itu supaya akurat. Itu mungkin kita lampirkan juga contoh yang diterima mereka hasil gajinya Pak. Iya, contohnya Itu lebih bagus. kan ditulis, kan Ya. Bapak kan tulis namanya siapa, Ya. mau pulang berapa, Ya. kan ada listnya. Ya, kita bikin Nah, sampling belum ya, dalam Pak. bentuk kalau susah ini dalam soft copy. Iya betul. Nanti bukti contoh tuh kasih sampling. Iya betul. Kan ada nomor telepon kami bisa cek, Iya. bisa telepon kan. Iya betul. Nah, terus kalau naik ini berat tuh, kalau karyawan sampai berapa ribu bangkrut langsung. Betul, Pak. Satu bulan bisa beda berapa ratus juta. Ditambah lagi Pak untuk Orang kurangin mekanisme. kok, di cengkareng semua udah bilang kita kan selesaikan 1000, 2000 kita kurangin. Udah begitu, kita udah ketemu teman-teman pengusaha udah bilang begitu, kita kurangin 1000 orang. Terus yang di daerah belakang Bimoli, yang Emporium, itu cara pabrik itu gimana saya bilang cara kuranginnya? Kita undi. Jadi ditaruh di ranjang, kamu tarik. Kalau tarik kamu harus diberhentikan, dia bayar pesangon. Berhenti. Nasib-nasiban. Kan kasihan orang pulang kampung. Dia tidak bicara, saya masih mau pakai Anda, masih mau pakai Anda. Nanti kan pada iri-irian kan, ada suka tidak suka. Nah, orang yang paling saya suka pun, yang paling saya andalkan pun, kalau dia undi dapat, dia harus dipecat. Diberhentikan. Kayak begitu. Kalau yang Anda untung besar dan kami tutup, kami beli perusahaan Anda. Makanya yang buat pengusaha nggak suka sama saya. Nah, mekanismenya. Jadi kalau ada ngancam-ngancam saya mau tutup, misalkan saya tahu perusahaan ada untung besar, tutup ya, saya beli. Wah, saya konglomerat di sini sekarang punya kuasa, saya bilang. Saya nggak takut sama Anda. Saya punya bank, kita punya uang, dan kita punya kuasa. Kalau Anda mau tutup untung, bilang tidak mampu, ada ngancam tutup, kami beli perusahaan Anda. Kita jalankan. Itu yang pengusaha nggak suka dengan kalimat saya seperti itu. Kayaknya sih Pak. Mekanisme Pak. Tapi saya ngomong yang fair itu kan. Tapi kalau betul Anda tidak mampu, kita bela gitu. Tapi kalau Anda mampu dan tidak mau bayar, kami beli perusahaan Anda. Fair. Kenapa takut? Kita bisnis kok. Dan siapa yang bisa menang lawan kami bisnis?
Kenapa? Bapak dirikan pabrik, buruh bayar pajak kami ambil, beli barang kami ambil, pabrik udah jadi beli bahan baku kami ambil pajak, ya kan? Iya. Udah jual barang belum tentu untung, ambil pajak. Bapak untung 30%. Bapak rugi, bapak ibu rugi, tanggung sendiri, emang gue pikirin. Jadi mana ada yang seperti pemerintah? Kalau perusahaan kan untung 100 bagi 2, 50-50. Rugi 100, nombok 50-50. Kalau pemerintah tidak, Pak. Rugi, tanggung sendiri, Pak. Makanya kalau pemerintah tidak menyediakan iklim usaha yang baik, itu pemerintah yang bodoh sekali. Bodoh. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir kami ingin mematikan usaha Bapak Ibu. Tidak. Tugas kami kan membuat penuh otak, perut, dan dompet Bapak Ibu yang kaya maupun yang miskin. Ini seperti ngurus anak lah, ada anak yang kurang beruntung kerja sama abangnya, ya kayak gitu aja. Mereka kalau nggak bisa gimana? Ya keluar uang lah. Saya sering lihat orang tua kok, anaknya yang kaya kasih dia duit dia simpen. Dia tahu anaknya satu agak kurang dia curi-curi kasih. Terus anaknya marah-marah, mana mah? Pasti kasih itu lagi, itu nggak benar tuh. Tapi tetap anak kan dia kasih gitu, dikasih lagi. Ya kayak begitu pemerintah. Makanya kami hanya bisa menyediakan itu tadi minimal 5 jaminan. Kesehatan, pendidikan, transportasi, perumahan, dan usaha. Jadi kalau untuk soal ini, Bapak ajukan sudah betul. Tapi kami minta hitungan tadi. Hitungan aja. Ya, tapi kalau demo, mesti sampaikan tadi, tidak bisa lagi demo-demo memaksa orang untuk berhenti. Nah itu harus sangat jelas Pak. Mekanisme pengajuan Pak ada di aturannya, itu harus diaudit dan terbukti 2 tahun ke belakang rugi Pak. Sekarang kita bicara proyeksi Pak. Ya kan nggak make sense dong. Itu yang saya bilang, makanya kita harus duduk baik-baik. Sama seperti kita bilang, tidak mungkin gaji orang di depan seperti itu. Betul. Nah sekarang Bapak juga sama. Kalau kita gunakan yang sama 2 tahun terakhir rugi baru boleh, tidak sesuai. Karena gaji naik kan harusnya proyeksi ke depan. Proyeksi. Dengan penjualan pasar berapa. Nah nanti saya bisa hitung lah seperti itu. Saya akan bicara dengan Dinas Tenaga Kerja. Jadi saya tunggu hitungan itunya ya. Nah kalau kita keberatan, tentu kita akan diterapkan ya. Rugi laba dan harus kas. Iya. 3. Kami berharap Pak, Bisa minta. untuk DKI supaya Bapak juga jangan pusing-pusing. Ini kan jadi barometer untuk daerah-daerah lain. Jadi Bapak jangan pusing nentuinnya kan gitu Pak. Jadi mungkin sikap lah yang kita harus perlu diambil. Sebenarnya kami sudah bersikap, cuma kan persoalan menteri meminta pada betul-betul DKI harus di atas yang lain. Kami tidak bisa mengontrol UMP-nya Tangerang, Bekasi, Bogor, Pak. Karena ada statement ini. Itu persoalannya, Pak. Dan kami kan gubernur wakil gubernur. Orang marah-marahin Pak Jokowi mana, bela rakyat mana, itu segala macam itu. Kita juga bingung sekarang mau bela rakyat yang mana sih ngaku rakyat? Buruh marah. Untuk 2,7 cuma kasih 2,2. Pengusaha juga marah. Pengusaha juga marah sama saya. Menterinya juga marah Pak ya? Jadi ada menteri yang bilang 2,5 pantas. Itu kan lebih gawat. Karena juga mendekati 2014 semua pengen dapat nama kali kan. Ini bahaya situasi kita. Itu saya bilang harusnya subsidi BBM dicabut semua. Kasih bus transport yang baik. Kalau punya duit beli bensin mahal, naik bus. Belagu banget lu mau naik mobil. Iya dong. Iya kenapa? Naik motor kalau nggak sanggup ya udah tempat parkir naik bus. Tapi bus kami sediakan yang enak. Iya. Duduknya Yang nyaman ya, Pak ya? tiap 3-5 menit mesti enak. Ini orang kembali penghematan. Terus kan macet bapak-bapak juga repot. Syukur-syukur free Pak. Kalau bapak lansia atau cacat. Jadi kalau untuk buruh itu 10%. Jadi buruh itu tidak boleh menghabiskan transportasi di atas 10%. Ya saya kira itu saya mesti rapat tangga. Terima kasih banyak ya. Ini saya tunggu ya. Kartu nama saya belum punya ya. Bagikan aja juga. Kembali dibagikan ya. Kalau foto 10.000 satu orang. Kalau pakai BB 5.000 Pak ya. Buat pimpinan perusahaan Pak. Pakai kursi duduk, ada kursi. Nggak tahu mau foto pakai kursi duduk itu di belakang. Oke. Kartu nama bagikan lagi banyak. Kartu nama bagikan lagi. Tolong Pak jangan lupa Kartu nama namanya. Kan duduk. Tadi saya ke sana. Dua arah aja. Proses jalannya bagaimana? Terserah. Bagi kita sih tadi di dinas itu. Saya susah. 1, 2, siapa?
Udah foto ya? Sudah? Iya. Sudah? Oke. Saya Terima kasih. Ini Pak, ini Pak. Ada. Nama saya bagikan. Dibagi-bagi aja Pak. Belum semua. Oh, habis Pak. Jauh dari kenyataan isu di luar itu Bapak isu yang disampaikan Bapak. Ya kotak-kotak harus dari situ. Terima kasih banyak Kak. Ya, mohon maaf ya. Terima kasih. Lewat. Bapak tidak UMP sepanjang hidup kita Ya Pak, kebutuhan ABN apakah akan kita berangkat UMP tapi mereka berangkat kan mereka mau penangguhan. Ya itu kan memang hak undang-undang boleh meminta penangguhan, tapi kami juga akan meneliti kemampuan mereka. Kalau memang mereka mampu ya tidak boleh tangguhkan, tapi kalau memang tidak mampu, maka saya minta buruh itu bawa pulang sebulan berapa? Karena kalau udah lembur-lembur, kalau bawa pulang udah 45 juta kan sudah. Yang penting kan melampaui kebutuhan hidup layak itu loh. Bagi kita tuh penelitian itu. itu barometernya apa Pak? Penelitian itu based on apa? Kan harus kasih bisa kita lihat kok, dia rugi atau tidak. Dengan naik itu ada komponen jadi rugi atau tidak. Berapa lama? Kan pasarnya bisa jelas. Kalau dia gunakan 2 tahun terakhir tentu susah. Nah kita akan proyeksi ke depan seperti apa. Makanya saya minta neraca harus kas sama. Itu berapa lama Pak? Untuk dalam waktu 2 tahun itu, 2 tahun terakhir. Oh enggak, kita mesti lihat dia 2 tahun terakhir, kita analisa. Nanti ada tim yang analisa itu yang bekerja. Jadi belum kenapa tangguhkan atau belum ya Pak ya? Kita tidak bisa ke gubernur. Berapa perusahaan sih Pak? Kayaknya hampir semua ada yang garmen. Hampir semua KBN lah ya Pak. Terima kasih ya. Banyak Pak. Terima kasih.